perkenalkan nama saya Muhammad Suhan dari Prodi PLB kelas 6B dengan NIM 2020 186 202B 0048. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang penyampaian materi tentang BKBPI, yaitu dengan tema identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Di sini yang pertama terdapat gambaran umum identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Oke, baik. Kemampuan yang diharapkan setelah melaksanakan pembelajaran terhadap anak, perlu adanya identifikasi dan asesmen dengan indikator yang pertama yaitu menjelaskan hakikat identifikasi dan asesmen. Kemudian nomor 2, menjelaskan tujuan identifikasi. Ketiga, mengidentifikasi hubungan identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Mendeskripsikan sasaran identifikasi dan petugas identifikasi. Dan yang kelima, menjelaskan teknik identifikasi. Kemudian yang terakhir, menjelaskan cara melaksanakan identifikasi. Kita lanjut ke yang pertama, yaitu definisi identifikasi ABK. Identifikasi merupakan kegiatan awal yang mendahului proses asesmen. Identifikasi adalah kegiatan mengenal atau menandai sesuatu yang dimaknai sebagai proses penjaringan atau proses menemukan kasus, yaitu menemukan anak yang mempunyai kelainan atau masalah, atau proses pendeteksian dini terhadap anak berkebutuhan khusus. Mengidentifikasi masalah berarti mengidentifikasi suatu kondisi atau hal yang dirasa kurang baik. Masalah pada anak ini diperoleh dari keluhan-keluhan orang tua dan keluarga. Kemudian juga ada dari keluhan guru dan bisa didapat dari pengalaman-pengalaman di lapangan. Kemudian nomor 2 yaitu definisi asesmen ABK. Asesmen merupakan kegiatan profesional yang dilakukan secara khusus menentukan diagnosa dari gangguan atau kelainan yang dialami seseorang. Asesmen didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi tentang anak yang digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan keadaan anak. Dalam konteks pendidikan, menempatkan asesmen sebagai salah satu dari 3 aktivitas penting di bidang pendidikan, bahkan mengawali dari aktivitas yang lain. Ialah nomor 1 yaitu asesmen, nomor 2 diagnostik, kemudian yang nomor 3 preskriptif. Dengan demikian, maka asesmen dilakukan untuk menegakkan diagnosis, dan berdasarkan diagnosis tersebut dilakukan langkah-langkah untuk mencapai perencanaan program pendidikan. Khususnya bagi penyandang kelainan penglihatan, asesmen mempunyai fungsi yang lebih luas, ialah untuk pengobatan, pemberian bantuan, dan juga untuk perencanaan pendidikan. Kegiatan ini harus melibatkan tenaga profesional seperti dokter atau tenaga medis dan atau petugas optik. Jika ditemukan adanya gejala klinis mengenai tanda-tanda adanya penyakit pada organ mata, baik yang secara fungsional telah mengganggu yang ditemukan tersebut secara klinis tidak merupakan suatu penyakit, mungkin memerlukan bantuan alat optik atau kacamata yang sesuai, karena bisa terjadi
setelah dilakukan tindakan medis maupun non medis. Kemudian nomor 3 itu tujuan identifikasi ABK. Substansi pada subunit ini akan memberikan penjelasan tujuan identifikasi ABK di sekolah dasar. Untuk itu diharapkan Anda dapat mencermati dengan baik mengenai uraian dan ilustrasi yang ada. Selain itu diharapkan pula untuk membaca sebagai referensi lain yang relevan dengan konteks. Tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seseorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan fisik dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak yang lain seusianya atau anak-anak normal, yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang nomor 4 yaitu hubungan identifikasi asesmen ABK. Identifikasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan penjaringan, sedangkan asesmen dapat diartikan sebagai kegiatan penyaringan. Penjaringan mempunyai sifat yang masih kasar dan sederhana, sementara penyaringan lebih bersifat halus, rinci, dan kompleks. Perbedaan lain yang dapat dilihat adalah identifikasi tujuannya sekedar untuk mengenali gejala-gejala, tidak untuk diagnosis. Sedangkan asesmen tujuannya untuk menegakkan diagnosis. Hubungan antara identifikasi dan asesmen dapat dijelaskan apabila dikaitkan dengan keseluruhan proses aktivitas pendidikan dalam kaitan itu. Kemudian identifikasi anak berkebutuhan khusus diperlukan agar mereka dapat diketahui sedini mungkin. Selanjutnya dapat diberikan program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik penanganan medis, terapi, dan pelayanan pendidikan untuk mengembangkan potensi mereka. Untuk dapat mengidentifikasi ABK, guru di sekolah reguler memerlukan pengetahuan tentang berbagai jenis dan tingkat kelainan anak, diantaranya adalah kelainan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosi. Selain jenis kelainan tersebut, terdapat anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, atau sering disebut sebagai anak yang memiliki kecerdasan dan bakat luar biasa. Masing-masing memiliki ciri dan tanda-tanda khusus atau karakteristik yang dapat digunakan oleh guru untuk mengidentifikasi anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Kemudian seorang guru menemukan siswa yang tidak bisa menulis pada kelas awal. Setelah didekati ternyata siswa tersebut tidak bisa menggerakkan tangannya untuk menulis. Guru melakukan asesmen awal dengan melakukan tes tulis di papan tulis. Kemudian setelah itu dilakukan asesmen menulis, ternyata siswa tersebut mengalami kekakuan pada jari, sehingga guru membutuhkan konsultasi pada seseorang yang lebih profesional untuk mengidentifikasi apakah siswa tersebut membutuhkan penanganan tersebut. Kemudian bagaimana cara melakukan identifikasi? Setelah mempelajari hakikat identifikasi dan asesmen serta memahami tujuan identifikasi serta hubungan identifikasi dan asesmen untuk ABK, selanjutnya setiap guru atau pendidik harus memahami, yaitu yang pertama sasaran identifikasi, kemudian yang kedua petugas identifikasi, dan yang ketiga yaitu alat identifikasi. Kemudian juga informasi riwayat perkembangan anak. Ada lagi data orang tua atau wali siswa. Kemudian informasi mengenai profil kelainan anak. Dan
Itu bisa dilakukan secara berurutan untuk bisa untuk dapat apa? Untuk akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Asesmen itu sebagai dasar penyusunan program pembelajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik itu tentang penyampaian materi atau apa segala macamnya, itu sebaiknya dilakukan asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui eh, seberapa jauh kemampuan anak tersebut dan juga untuk mengetahui eh, dari kekurangan si anak tersebut. Kemudian yaitu untuk mencapai itu semua yaitu diperlukan dengan adanya eh, support dari orang tua tersendiri. Karena apapun itu setiap melakukan kegiatan baik itu di sekolah ataupun di rumah peran orang tua itu penting. Jadi untuk hal-hal tersebut peranan orang tua itu sangat penting dalam mencapai keberhasilan seorang anak, apalagi tentang anak ini merupakan anak yang istimewa. Jadi kalau cuman hanya guru saja itu kurang maksimal. Jadi harus ada dukungan dari orang tua, motivasi dari orang tua, kemudian juga kesadaran dari orang tua. Kemudian di sini ada yaitu asesmen perkembangan. Dilihat dari aspek-aspek perkembangannya, setiap anak memiliki ragam yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Meskipun demikian, secara umum para ahli sepakat bahwa ada pola-pola perkembangan yang cenderung sama dan berlaku sebagai sebagian besar manusia. Jika ada aspek perkembangan anak yang berjalan di luar pola umum, mereka dapat dikategorikan mengalami perbedaan atau kelainan perkembangan. Perbedaan itu ada yang sifatnya lebih lamban atau lebih cepat dari kebanyakan anak yang lain. Kemudian untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang diperlukan dalam asesmen perkembangan bagi ABK, maka ada bahan belajar mandiri, yaitu mengenai asesmen perkembangan kognitif dasar, perkembangan bahasa dan komunikasi, asesmen perkembangan motorik, dan asesmen perkembangan persepsi. Kemudian ruang lingkup materi bahan belajar mandiri meliputi yang pertama yaitu asesmen perkembangan kognitif. Nomor 2, untuk ruang lingkup materi dan bahan belajar mandiri ini meliputi yang pertama asesmen perkembangan kognitif. Kemudian yang nomor 2 yaitu asesmen perkembangan bahasa dan komunikasi. Yang ketiga asesmen perkembangan motorik. Kemudian yang keempat asesmen perkembangan persepsi. Agar dapat memahami isi bahan belajar mandiri ini dengan baik, maka perlu adanya pembelajaran secara mandiri, yaitu yang pertama bacalah keseluruhan materi dalam bahan belajar mandiri. Kemudian memulailah kegiatan asesmen yang diperlukan. Kemudian asesmen perkembangan kognitif melalui kegiatan pembelajaran ini diperkenalkan dengan pembuatan kisi-kisi perkembangan butir-butir instrumen asesmen, yaitu meliputi nomor 1 tujuan. Jadi setiap melakukan kegiatan asesmen pasti di akhir itu akan ada yang namanya tujuan. Tujuan tersebut di posisi akhir. Kemudian di sini asesmen sebagai dasar penyusunan program pembelajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu salah satu karakteristik dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berorientasi kepada kebutuhan anak.
Layanan pendidikan lebih ditekankan kepada layanan individual. Sebetulnya merupakan bentuk penghargaan dari heterogenitas yang dialami anak kebutuhan khusus dalam upaya memahami kebutuhan ABK. Untuk dapat menggali data dan informasi tentang kebutuhan dan masalah yang dihadapi, bagi para pendidik dapat melakukannya melalui kegiatan yang disebut dengan asesmen. Asesmen dapat dipandang sebagai upaya yang sistematis untuk mengetahui kemampuan, kesulitan, dan kebutuhan peserta didik pada bidang tertentu. Dalam hasil asesmen tersebut dapat dijadikan bahan dalam penyusunan program pembelajaran secara individual. Sehubungan dengan itu, asesmen harus menjadi kompetensi bagi seluruh tenaga pengajar atau pendidik, yaitu guru khususnya dengan menangani ABK. Kemudian di sini ada ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi bahan belajar mandiri ini meliputi, yaitu yang pertama, konsep dasar asesmen dan ruang lingkup asesmen bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang nomor 2, prosedur pengembangan instrumen asesmen anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga, prosedur pelaksanaan asesmen anak berkebutuhan khusus. Kemudian dari situ ada petunjuk belajar. Supaya memahami isi bahan belajar dengan baik, maka ada tahapan-tahapan yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, memahami atau membaca seluruh materi yang akan diberikan. Kemudian setelah membacanya mulai menafsirkan atau membuat suatu program yang akan ditujukan atau yang akan diajarkan kepada siswa. Kemudian mencatat kelebihan atau kekurangan siswa. Oke. Setelah itu ada lagi ruang lingkup asesmen bagi anak berkebutuhan khusus. Melalui kegiatan pembelajaran ini diperkenalkan dengan konsep dasar dan ruang lingkup asesmen bagi anak berkebutuhan khusus. Pembahasan difokuskan pentingnya asesmen dalam pendidikan ABK. Di sini terdapat yang pertama yaitu tujuan. Yaitu tujuannya dengan mempelajari kegiatan pembelajaran yang diharapkan pembaca memiliki pengetahuan tentang konsep dasar dan ruang lingkup, yaitu tentang ruang lingkup asesmen anak berkebutuhan khusus. Secara khusus pembahasan ini bertujuan agar mampu mencapai yang pertama yaitu menjelaskan pengertian asesmen ABK. Kemudian yang nomor 2, menjelaskan tujuan pelaksanaan asesmen ABK dalam pendidikan. Kemudian yang nomor 3, menjelaskan ruang lingkup asesmen yang anak ABK. Kemudian masuk di pokok bahasan, yaitu yang pertama pengertian asesmen ABK, kemudian nomor 2, tujuan pelaksanaan asesmen dalam pendidikan ABK, dan yang ketiga, ruang lingkup asesmen ABK. Intisari bacaan, yaitu yang pertama pengertian asesmen anak berkebutuhan khusus. Asesmen berasal dari bahasa Inggris yaitu to assess. Assessment yaitu menaksir atau mengandung makna deskriptif atau menggambarkan sesuatu, sehingga sifat atau cara kerja asesmen sangat komprehensif, artinya utuh dan menyeluruh. Kemudian banyak juga para ahli pendidikan yang mengemukakan tentang definisi asesmen. Di antaranya ada juga dari Wallace and Loughlin mengemukakan bahwa asesmen merupakan suatu proses sistematis dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengetahui perilaku belajar
penempatan, dan pembelajaran. Kemudian dari Rosenberg mengemukakan bahwa asesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran anak. Sedangkan menurut Robert M. Smith, asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan anak, yang mana hasilnya keputusan dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan. Sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran, ahli pendidikan mengemukakan bahwa asesmen adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan data seseorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu sebagai bahan untuk menentukan yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, guru atau tenaga pendidik akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realistis sesuai dengan kenyataan dan objektif. Kemudian menurut Valen dan Umaskay, asesmen adalah proses pengumpulan data untuk tujuan pembuatan keputusan dan menerapkan seluruh proses pembuatan keputusan tersebut, mulai diagnosa paling awal terhadap problem perkembangan sampai penentuan akhir terhadap program anak. Sedangkan menurut Frank Manguson, asesmen adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang berkaitan dalam membantu seseorang mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Adapun menurut List, pada tahun 2003, asesmen merupakan proses pengumpulan informasi untuk mendapatkan profil psikologis anak yang meliputi gejala dan intensitasnya, kendala-kendala yang dialami, kemudian juga ada kelebihan dan kelemahan, serta peran pendukung yang dibutuhkan anak. Kemudian menurut Liner pada tahun 1988 mendefinisikan bahwa asesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang siswa yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan pembelajaran siswa tersebut. Selanjutnya dikemukakan bahwa asesmen merupakan kegiatan atau proses mengidentifikasi atau mengumpulkan fakta, data, evidence, kemudian membandingkan fakta tersebut dengan suatu parameter atau ukuran tertentu dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan fakta, data, evidence tersebut. Dibutuhkan suatu alat ukur atau metode, dan kegiatan tersebut dilakukan oleh salah satu sekumpul pengukur, yaitu yang pertama adalah proses sistematis yang bersifat komprehensif. Kemudian yang kedua berupa informasi, data, fakta, dan evidence untuk mengetahui gejala dan intensitasnya, kendala-kendala yang dialami, serta kelemahan dan kekuatan anak. Kemudian yang ketiga, adanya pembanding informasi tersebut dengan suatu parameter atau ukuran dengan menggunakan instrumen. Kemudian yang keempat, adanya pelaku atau asesor, melibatkan tim yang mengumpulkan informasi. Kemudian yang kelima, digunakan untuk menyusun suatu program pembelajaran yang dibutuhkan anak yang bersifat realistis sesuai dengan kenyataan secara objektif. Dalam konteks pendidikan, asesmen berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan dalam pembelajarannya. Dengan perkataan lain, asesmen digunakan untuk menemukan dan menetapkan di mana letak masalah yang dihadapi serta apa yang menjadi kebutuhan belajar seorang anak. Berdasarkan informasi itulah, seorang guru akan dapat menyusun program pembelajaran
yang bersifat realistis dan objektif atau sesuai dengan kenyataan tentang anak tersebut. Kemudian ada lagi yang bersumber dari Muhammad Yamin pada tahun 1995 mengemukakan tentang perlunya asesmen dalam pendidikan bagi ABK didasari oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, pada dasarnya tindakan asesmen merupakan tindak lanjut dari kegiatan deteksi. Pada kegiatan deteksi semata-mata hanya berusaha menemukan atau menelusuri keadaan perkembangan anak, yang sehingga akhirnya dapat diduga bahwa anak tersebut diklasifikasikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian, dalam kegiatan deteksi tidak dibicarakan mengenai tindak lanjut atau bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, perbedaan individual. Anak berkebutuhan khusus untuk memiliki perbedaan individual, baik perbedaan yang bersifat individual maupun perbedaan yang bersifat intra-individual. Perbedaan individual yaitu perbedaan kemampuan ABK dengan teman-temannya yang ABK, misalnya diberikan pelajaran berhitung dengan materi yang sama kepada dua anak tunagrahita yang berada pada tingkat ketunagrahitaannya yang sama. Ternyata dalam penyelesaian tugasnya, kedua anak tersebut berbeda kecepatannya, yang mengakibatkan adanya perbedaan materi berhitung bagi masing-masing anak tersebut. Adapun perbedaan intra-individual, yaitu perbedaan kemampuan pada diri ABK itu sendiri. Dia memiliki kemampuan dalam satu bidang tertentu, akan tetapi ia mengalami kesulitan yang tergolong berat dalam bidang yang lainnya. Untuk mengetahui kemampuan dan kesulitan tersebut, diperlukan tindakan asesmen. Tindakan asesmen dapat dilakukan di lapangan. Asesmen dan evaluasi atau penilaian sering menjadi samar dan digunakan secara tidak tepat. Evaluasi dan asesmen merupakan dua hal yang memiliki kemiripan, namun keduanya sangat berbeda. Kemudian di sini nomor 2 yaitu tujuan pelaksanaan asesmen dalam pendidikan ABK. Pada dasarnya tujuan utama yang dilakukan asesmen adalah untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran bagi anak yang bersangkutan. Menurut dari Muhammad Yamin pada tahun 1995 mengemukakan bahwa tujuan dilakukan asesmen berkaitan erat dengan waktu mengadakannya. Kegiatan asesmen yang dilakukan setelah ditemukan bahwa seseorang itu ABK atau setelah kegiatan deteksi, maka asesmen diperlukan untuk yang pertama yaitu menyaring kemampuan ABK. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan anak dalam setiap aspek, misalnya bagaimana kemampuan anak dalam berbahasa, kemudian kemampuan anak dalam hal kognitifnya, kemampuan geraknya atau kemampuan penyesuaian dirinya. Kemudian yang kedua, keperluan pengklasifikasian, penempatan dan penemuan program pendidikan ABK. Kemudian yang ketiga, menentukan arah atau tujuan pendidikan serta kebutuhan ABK. Tujuan pendidikan ABK pada dasarnya sama dengan tujuan pendidikan pada umumnya, mengingat kemampuan dan kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Dan perbedaan tersebut sedemikian rupa sehingga perlu dirumuskan tujuan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan tersebut. Kemudian yang keempat, mengembangkan program pendidikan yang diindividualisasikan yang dikenal dengan IEP, Individualized Educational Program. Dengan data yang diperoleh sebagai hasil asesmen dapatlah diketahui kemampuan dan ketidakmampuan ABK. Kemampuan dan ketidakmampuan ABK menjadi dasar untuk mengembangkan kemampuan berikutnya. Dengan demikian program yang dikembangkan akan sesuai dengan kemampuan pada setiap anak. Kemudian yang kelima, menentukan strategi pada lingkungan belajar dan evaluasi pengajaran. Mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya ada 5 keperluan. Mengapa kita melakukan asesmen, yaitu screening atau penyaringan, referral
atau penggalian tangan, perencanaan pembelajaran, monitor, kemajuan siswa dan evaluasi. Sedangkan menurut Rob Bernardoni dan Johnson pada tahun 1972 ada beberapa tujuan mengapa seseorang tersebut melakukan asesmen. Yaitu yang pertama menyaring dan mengidentifikasi anak, kemudian yang kedua membuat keputusan tentang penempatan anak, kemudian yang ketiga merancang program individualisasi pendidikan, kemudian yang keempat monitor kemajuan anak secara individual, kemudian yang kelima mengevaluasi keefektifan program. Selanjutnya, menurut Sunardi dan Sunario pada tahun 2006 mengemukakan bahwa secara umum asesmen bermaksud untuk memperoleh data yang relevan, objektif, akurat, dan komprehensif tentang kondisi anak saat ini. Kemudian yang kedua mengetahui profil anak secara utuh, terutama permasalahan dan hambatan belajar yang dihadapi, kemudian potensi yang dimiliki, kebutuhan-kebutuhan khususnya, serta daya dukung lingkungan yang dibutuhkan anak. Kemudian yang ketiga, menentukan layanan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan khususnya dalam memonitor kemajuannya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari materi yang saya rangkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.